Ya, terus jadi berkat. Ya, kita perlu terus ya jadi penjala manusia. Saya ingat pesannya Tuhan, karena saya harus jadi penjala manusia. Makanya bagaimana bisa jala manusia tetap memberitakan firman ya, supaya iblis tidak jala hidup kita. Tanpa firman, kita hari-hari ini pasti dengan gampang iblis akan menjala hidup kita ya, ditekan, ditunjukin fakta ya. Tapi malam ini kita mau belajar untuk tetap berkata bahwa kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan ya. Semakin kita dengar apa kata Tuhan, hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Yuk, sebentar lagi kita berdoa. Oki yang ada di Melbourne ya, sudah malam loh ini. Oki jam berapa? Jam 2 kalau nggak salah, jam 1 apa jam 2. Luar biasa ya. Purwanti malam, semua malam. Yuk kita berdoa terlebih. Semangat 45. Iya ya. Meci, gimana kabar? Semangat Meci. Tetap sukacita. Mei, ya malam Mei. Esther, waduh jam 1 malam ya di Melbourne, tetap semangat itu. Ya, Fanny, Kenlo, ya, Ruth, Yulis, ya malam. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ika, malam Ika. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami terus mau belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Kami mau membuka hati untuk firman itu ditabur, supaya firman itu berbuah lebat dalam hidup kami. Sehingga ketika firman itu berbuah lebat, kami percaya kami akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, di mana hidup kami juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Di tengah masalah, hidup kami tidak terpuruk, semakin hidup kami menjadi berkat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Malam tetap semangat, tetap sukacita ya. Kemarin sekilas saya sudah bahas bagaimana mengampuni itu indah. Nah, hari ini juga saya akan bahas ya lebih detail lagi bagaimana bodohkah aku saat mengampuni. Orang mengampuni itu terlihat bodoh, bego, blow on. Ya, memang. Siapa yang bilang mengampuni ndak bego, bodoh, blow on? Itu kacamata dunia. Wong sudah disakiti lo bertahun-tahun, ndak berubah-berubah. Kamu lo kok bodoh, kok ya mau, ngampuni terus, mengasihi, menerima dia apa adanya. Seharusnya semakin diampuni, semakin engkau kasihi, engkau diperlakukan semakin jadi keset ya. Mungkin kehidupan yang kita alami hari-hari ini, kita ngalami keadaan bagaimana kita harus belajar mengampuni, karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Dalam arti kalau perintah itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa proses tawar-menawar. Tuhan mengampuni jika nggak ada. Ketika perintah untuk saling mengampuni, saling mengasihi, berarti kita harus terus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gak peduli orang mau diampuni bisa tetap baik, orang mau diampuni tetap jahat, tetap menyakiti kita, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan saudara dan Tuhan itu beres. Tangkap ya. Dan kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 13, kita baca sekilas. Bagaimana sih mengampuni itu? Urusannya bukan urusan saudara dengan orang yang kita ampuni, tapi mengampuni itu urusan kita dengan Tuhan. Tangkap ya. Kolose 3 ayat 13 kita baca, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apa perintah Tuhan? Sabar.
diampuni, disakiti terus. Tuhan berkata, sabarlah kamu nak, seorang terhadap yang lain, terhadap suamimu yang sabar ya, terhadap mertua yang kayak nenek lampir sabar, terhadap pelakor yang kurang ajar sabar nak, sabar, terhadap orang yang nyakiti hidupmu bertahun-tahun sabar. Sabar memang tidak masuk akal ya. Dan lihat kata-kata berikut, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti apa? Lihat, apabila seorang menaruh dendam, sama-sama. Jadi waktu kita sabar dan mengampuni ini jadi satu paket. Orang tidak mungkin hari ini bisa ngampuni kalau nggak berkata sabar. Jujur, sabar dan mengampuni ini satu paket yang nggak bisa dipisah. Orang nggak mungkin bisa mengampuni tanpa sabar. Orang juga nggak bisa sabar kalau hatinya nggak mengampuni. Makanya sabar mengampuni itu satu paket, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Berarti sabar mengampuni ini perintah. Makanya firman berkata, ingat ya, sabar dan mengampuni itu sama seperti apa yang aku lakukan buat kamu juga. Sampai hari ini kalau Tuhan tidak sabar, kita semua ini sudah dihukum menuju maut. Berapa kali kita nyakiti Tuhan satu hari, jujur. Tapi perintah Tuhan kalau kita mau sabar mengampuni itu sama. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan buat kita manusia yang berdosa. Dia juga sabar dan mengampuni. Maka hendaklah, firman Tuhan berkata, kamu juga harus berbuat demikian atas orang-orang yang menyakiti kita juga hari ini. Jangan sampai berkata sabar ada batas waktunya. Sabar itu ada batasnya. Ngampuni itu juga ada batasnya. Jangan sampai kita berbicara seperti itu terhadap orang-orang yang nyakiti kita hari ini. Nanti sama. Tangkap ya, sama. Kalau Tuhan berkata, karena kamu berkata sabar ada batasnya, pengampunan ada batasnya, sama. Nanti Tuhan juga akan berkata buat setiap kita hari ini, berkata, nak, aku juga ada batasnya, ngampuni kamu juga ada batasnya. Berarti kita siap terima hukuman. Makanya hari ini jangan sampai ketika mengampuni orang berkata bodoh, bego, blow on, kita dengar apa kata orang. Kita tidak dengar apa kata Tuhan. Urusan sabar mengampuni itu bukan buat orang-orang yang nyakiti kita. Urusan sabar dan mengampuni itu urusan kita sama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah sama melakukan hal yang sama. Dia sabar buat kita, dia ngampuni kita setiap hari, sehingga kita juga sama harus berbuat demikian. Itu sebabnya malam ini orang sabar mengampuni itu bodoh. Bukan bodoh, tapi orang sabar dan mengampuni adalah orang yang hari ini adalah orang yang dicintai Tuhan. Orang yang hebat hari ini adalah orang yang sabar dan mengampuni. Nah, kita lihat contohnya ya. Saya tuh ingat beberapa saat. Ada seorang, makanya saya tuh kalau dengar orang konseling, orang di sebelah saya yang dengar aja kadang sampai gitu ya. Saya tuh kadang-kadang miris loh saudara. Bayangin ya, saya tuh pernah dengar beberapa saat seorang ibu yang telepon saya. Dia bilang gini, Bu,
Saya ini sampai kena penyakit kanker, sudah stadiumnya sudah akhir, Bu. Karena saya ini sakit hati bertahun-tahun, Bu. Gimana coba Ibu dengar cerita saya? Apa, Bu? Ibu tahu suami saya itu selingkuh dengan adik kandung saya sendiri. Coba, Bu, adik kandung saya itu karena dia kepingin sekolah di kota yang dimana saya tinggal, saya tampung, saya kasih support biaya semua. Saya kalau dia ndak ada yang ngantar setiap hari, saya yang antar jemput. Kadang-kadang kalau saya repot, suami saya, Bu, yang antar dia sekolah. Bu Eli ndak pernah berpikir, Bu, walaupun suami saya ngantar adik saya, ndak pernah amit-amit ya, Bu. Pernah ndak berpikir adik sendiri ambil suami saya? Itu keterlaluan, Bu. Saya itu dapati mereka berdua berselingkuh. Bahkan suami saya hari itu mengakui bahwa dia mencintai adik saya dibandingkan saya. Ibu bisa bayangin sakit hati saya gimana, Bu, bertahun-tahun. Saya ndak ketemu Ibu Eli, saya ndak tahu mau ngomong sama siapa. Saya mau ngomong sama pendeta, sama orang lain juga, Bu. Malu, Bu. Muka saya mau ditaruh di mana, Bu? Yang pelakornya adik kandung saya sendiri, Ibu bisa bayangin. Nah, yaitu ini adik adalah maut. Saudara bisa bayangin adik kandung sendiri ambil suaminya. Bertahun-tahun ibu ini hidup dalam kepahitan. Ibu ini bilang gini, Bu, suami saya itu orang beragama. Adik saya juga, puji Tuhan, haleluya. Ibu bisa bayangin hati saya itu tergoresnya seperti apa, Bu. Bertahun-tahun saya hidup dalam kepahitan, kebencian dengan adik saya dan suami saya, sehingga tanpa saya sadari, Bu, hari ini saya divonis dokter kanker stadium 4, Bu Eli. Bu Eli, tolong, saya dengar khotbah Ibu Eli membuat saya sadar betapa begonya saya, betapa bodohnya saya. Bertahun-tahun iblis ternyata menjerat hidup saya dengan jerat pelakor, jerat suami yang selingkuh. Saya merasa sebagai korban, tapi hidup saya tidak lihat kemenangan. Justru saya yang melihat bagaimana suami dan adik saya masih berhubungan, sementara saya sudah divonis kanker. Saudara tahu hari-hari ini mungkin banyak orang di sekitar kita yang lagi dipakai alat iblis. Ya, mungkin pelakor suami kita adalah orang di sekitar kita yang hari ini juga sama-sama orang beriman. Tapi orang beriman dipakai oleh iblis sehingga menyakiti hidup kita sampai hidup kita kena kanker. Saya cuma bilang sama ibu ini, ya, gambaran ini menjadi gambaran kita. Jangan bodoh, jangan bego dengan urusan hati, saudara. Selama kita tidak bisa mengampuni, maka di dalam tubuh kita ini akan mengeluarkan zat racun setiap hari. Orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya berisi sampah kepahitan, semua ditampung, pahit ditampung, benci ditampung. Orang kalau tidak bisa melepaskan pengampunan dan disakiti dalam jangka waktu yang lama, akan menjadi dendam kesumat. Orang kalau sudah dendam pasti matanya gelap. Makanya orang bisa membunuh, orang bisa bertindak sesuatu di luar akal nalarnya karena isinya hatinya cuman kotor, sampah, dendam, sakit hati, kebencian, amarah. Saya cuman berkata buat kita semua yang malam ini, saudara bisa tahu gambarannya, ya. Pelakor alatnya iblis, suami alatnya iblis. Tapi kalau kita juga nggak bisa ngampuni, kita tetap hidup dalam kepahitan, maka kita juga sama dengan pelakor dan suami yang selingkuh. Kita juga jadi korban. Kita juga alatnya iblis, berarti setali tiga uang. Saudara jangan merasa bangga. Malam ini pastikan orang yang gak bisa move on dari hati,
Jangan merasa bangga walaupun engkau sudah hari ini seolah-olah sebagai korban pelakor, korban suami selingkuh. Saudara merasa bahwa hidup saudara adalah orang yang termalang. Saudara merasa hari ini cuma bisa berdoa, bertahan dengan berdoa bercucuran air mata. Tapi senyatanya di mata Tuhan, walaupun engkau bercucuran air mata, engkau hari ini tetap beribadah, engkau tetap berdoa. Tapi kalau kita tidak bisa sabar dan mengampuni, maka nilai kita di mata Tuhan adalah nol. Orang hidup tanpa kasih itu semua hanya sia-sia. Apa yang saudara dengar dari firman, iman, pengharapan, dan kasih. Di mana 3 yang paling besar nilainya adalah kasih. Jadi orang yang hari ini tidak bisa produksi hatinya dengan kasih, senyatanya mereka adalah orang yang bodoh, bego, blow on. Jelas. Makanya firman Tuhan berkata, amarah dan sakit hati adalah kebodohan. Bukan orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang pintar, tapi justru orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang bodoh, bego, blow on. Apa artinya hidup kita hari ini bertahan dengan keadaan hidup yang sulit, ya? Tapi di mata Tuhan kita setali 3 uang. Kalau hidup saya mengerti firman, sejak saya mengerti firman, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau hidup saya diperdaya oleh iblis. Saya tahu bahwa hari ini saya bukan korban dari perselingkuhan suami, saya bukan korban pelakor, tapi saya adalah pemenang bersama Tuhan. Saya tidak mau menjadikan setiap masalah itu menjadi penghalang buat saya untuk semakin dekat masuk dalam rencana Tuhan. Seringkali dengan adanya proses disakiti membuat kita hari ini justru semakin dipakai oleh iblis. Tuhan lagi pakai orang yang jahat di sekitar kita supaya kita jadi alatnya. Tapi berapa banyak kita kehilangan kesempatan. Saya kalau tidak ikut suaranya Tuhan, saya kehilangan kesempatan emas. Saya bisa dipakai Tuhan hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara ada di posisi di mana saudara sedang disakiti oleh orang. Mungkin bertahun-tahun saudara sedang dilukai, saudara sedang ditindas. Pastikan kita hari ini lewat orang-orang yang menajamkan karakter kita hari ini adalah alatnya Tuhan, supaya kita dipakai jadi alatnya Tuhan untuk masuk dalam rencana dan menikmati berkat Tuhan yang besar. Tapi berapa banyak justru bukan kita dipakai oleh Tuhan, malah kita sakit hati. Kira-kira hidupmu dipakai Tuhan atau dipakai iblis? Tujuan Tuhan dengan disakiti orang-orang di sekitar kita supaya kita muncul jadi alatnya Tuhan. Tapi justru hari ini berapa banyak orang yang justru muncul jadi alatnya iblis, sehingga iblis bersorak-sorai. Tuhan sedih, Tuhan mungkin hari ini berteriak, nak, jangan terus jadi alatnya iblis. Nanti ada harga yang kau bayar, suatu kali kau kena kanker stadium, nak. Berapapun nanti engkau akan mengatakan menyesal kenapa ndak mau dengar apa kata Tuhan. Pastikan malam ini siapapun saudara, buka hati saudara untuk berkata buat setiap kita yang malam ini disakiti. Berusahalah untuk sabar dan mengampuni. Sabar. Setelah sabar katakan ampuni. Kita lihat belajar dari seorang Daud, ya. Kemarin saya bahas sekilas bagaimana Daud ketika dikutuk, ya, oleh seorang. Yuk kita baca, kita belajar pelan-pelan, dan setelah itu buka hati saudara malam ini. Jangan sampai orang bisa hari ini tinggalkan sakit hati di dalam hatinya. Enggak. Kita mau hati kita settingannya sabar mengampuni, ya. Itu yang kita mau hari-hari ini, karena sama seperti yang Kristus lakukan buat saudara dan saya, yaitu setiap hari Tuhan itu berjalan dengan sabar dan mengampuni kita manusia ini yang bebal keras hati, kita yang sering menyakiti hatinya Tuhan. Nah, hari ini yuk kita baca sama-sama, ya. Yuk kita percaya
2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana. Lihat ya, seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Lihat ya, berapa banyak orang nyakiti, ngutuki kita hari ini. Jangan pernah bales. 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Sudah dikutuk, dilempari dengan batu. Jengkel pasti. Kita bayangin aja, kita main persepsi. Daud ini posisinya jadi raja, tapi dia dikutuki oleh Simei, ya, salah satu keluarga daripada Saul. Belum lagi dikutuki, dia dilempari dengan batu. Kira-kira kalau saudara punya posisi seperti raja, mungkin saudara rajam itu yang namanya Simei itu akan dibales dirajam aja. Ya, kurang ajar. Tapi lihat respon Daud. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Lihat ya, kutukannya itu ndak enak didengar telinga, kurang ajar. Lihat ya, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Hari-hari ini mungkin bukan hanya kata kutuk, tapi caci maki yang menghina saudara. Saudara bukan orang Dursila, saudara dikatakan Dursila. Saudara bukan penumpah darah, saudara dikatakan penumpah darah. Begitu banyak kataan fitnah, kutuk, caci maki yang kita terima hari-hari ini, sementara kita tidak bersalah. Kita punya kuasa, kita punya kesempatan untuk membalas. Tapi lihat apa yang dikatakan Daud. Daud itu segenap tentara semua berjalan di kanan kirinya. Misalnya Daud bilang gini, tentaraku, pahlawanku, kurang ajar loh Simei itu, lempar kita batu, kutuki aku, caci maki aku, ngomong aku Dursila. Kira-kira dia bisa bilang gini, tangkap dia, bunuh dia, sebelum dibunuh kok enak, siksa dia sampai cacat terlebih dahulu, jangan bunuh. Bisa enggak? Kalau Daud hari itu hanya emosi, dia enggak bisa sabar, dia enggak bisa ngampuni, maka responnya salah. Simei jadi alatnya iblis. Ketika Daud emosi, marah, maka Daud juga sama menjadi alatnya iblis. Walaupun dia tidak salah, tapi ketika Daud membalas, maka sama-sama posisi Simei dan Daud sama-sama jadi alatnya iblis. Tapi Daud luar biasa. Lihat ya apa yang dikatakan Daud. Tuhan telah membalas kepadamu. Nah, ini dikata-katai terus, segala darah keluarga Saul, ya, bla bla bla, ayat 8. Nah, kita lihat ayat yang ke-10. Ayat 9 terlebih dahulu. Lalu berkatalah Abisai, ya, ini pahlawan ya, sekitar pahlawan yang ada di sekitar Daud, tentara-tentaranya berkata, anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati? Lihat ya, yang namanya tentara aja bisa emosi, sampai ngomong sama Daud gini, tentara pahlawannya, mengapa anjing, sampai dipanggil anjing mati ini mengutuki tuanku raja, izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Lihat ya, hari ini jangan pakai kuasa, jangan pakai kekuatan kita untuk membalas. Hari ini pastikan jauh lebih baik orang yang sabar mengampuni, itu jauh lebih baik. Ayat 10 itu yang luar biasa. Tetapi kata raja, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Malah pahlawannya dan tentaranya dimarahi. Biarlah ia mengutuk. Ada satu kata yang saudara perlu garis bawahi. Biarlah, let it be. Orang mau ngomongin aku, mau ngutukin aku, mau lempar batu sama aku, biarkan. It's okay. Jangan marah ya. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Artinya gini, kalaupun ada orang yang mengutuki kita, siapa kita? Kita tidak punya hak untuk membalas. Tapi biarlah apa aja yang dia perbuat. Daud tahu pasti bahwa setiap perbuatan itu akan kembali kepada
Tuhan Sang Pencipta. Tidak kembali. Makanya malam ini siapa yang berkata sabar mengampuni adalah kebodohan. Sekali lagi kita lihat apa yang dilakukan Daud, lompat di ayat 11. 2 Samuel 16 ayat 11 kita baca. Ini yang luar biasa. Malam ini yuk satu kata sebelum kita tidur. Mungkin mertuamu galak, suamimu selingkuh, ya mungkin ada kita beberapa orang yang mengalami keadaan yang sangat memalukan. Suami selingkuh dengan adik kandung ada, suami selingkuh dengan adik ipar ada, sampai ada film ipar adalah maut. Ya, suami selingkuh dengan teman baik sendiri ada. Suami selingkuh dengan siapa lagi? Mungkin dengan teman baik, dengan saudara sendiri dan sebagainya. Tapi pastikan malam ini kita belajar seperti Daud. Ayat 11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedang anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Daud itu ngomong gini, sudahlah, wong anak kandungku sendiri aja sampai kepingin nyabut nyawaku, aku aja juga bisa untuk sabar dan mengampuni, apalagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah, diulang lagi, biarkanlah dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab ada sebabnya, Tuhan telah berfirman kepada Daud demikian, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai kutuk orang itu pada hari ini. Apa yang dipandang Daud, cara berpikir Daud itu luar biasa. Daud berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dia berkata gini, sudahlah, ya biarkan, ampuni aja, ndak usah hari ini kita balas, biarlah. Kenapa? Karena suatu kali Tuhan itu ndak pernah tidur kok. Tuhan itu ndak pernah sarih atas perbuatan orang jahat atas hidupku. Yang pertama, Daud punya alasan. Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara dan saya. Tuhan tidak tidur saudara. Ya, saudara yang lagi disakiti sama mertua, ipar, teman baik, saudara kandung, suami, pelakor, tetangga. Mungkin hari ini orang-orang bisnis yang lagi merugikan hidupmu. Sekali lagi, prinsip Daud mau kita lakukan. Sabar, ya, ampuni, biarkan aja, sudah, sabar, ampuni, biarkan, ndak usah kita balas, ya, sudah, biarkan aja. Yang penting hari ini kita punya hati sabar, mengampuni, biarkan. Emangnya gua pikirin EGP aja, mau dikutuki EGP, sabar, ampuni, biarkan, EGP. Mau hari ini dikutuk-kutuki, difitnah, dicaci maki, walaupun kita ndak salah, sudah diampuni, dikhianati, bu kok tega, ya, adik kandung loh bu, yang saya jagai dari kecil, dia sekolah, saya yang biayai, saya yang sekolahkan, saya yang jemput, kok bisa ambil suami saya. Dan yang herannya kok ya bisa suami saya tega bilang lebih cinta adik saya dibandingkan saya. Bu, manusia apa bukan bu, terlalu sakit. Tapi lihat, kalau kita tidak bisa posisi sabar ngampuni, membiarkan perbuatan orang yang menyakiti kita, maka kita jadi alatnya iblis. Kita juga dijerat. Akhirnya ibu ini baru sadar ketika penyakit kanker stadium 4 menimpa hidupnya. Tidak bisa salahkan firman, karena firman Tuhan berkata, jika kamu tidak bisa ngampuni, maka akan ada algojo yang mengeksekusi hidupmu. Ya, di Matius berapa itu, kalau tidak salah Matius atau berapa saya lupa. Makanya jangan main-main dengan algojo di balik rasa sakit hati. Nanti kita dieksekusi. Daripada kita dieksekusi, maka izinkan Tuhan nanti yang mengeksekusi yang namanya
pelakor, suami selingkuh. Jangan kita yang mengeksekusi. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka penyakit kanker akan mengeksekusi hidupmu. Makanya ibu ini nangis, gimana sekarang Bu Eli, saya kena kanker sudah stadium 4. Saya cuman berkata, Bu, tidak ada lain. Ibu buka hati untuk melepaskan pengampunan. Urusan mati tidak apa-apa. Semua orang pasti mati, Bu. Kalaupun ibu cuman sisa hidup ibu tinggal beberapa bulan, semua orang pasti mati. Tapi yang paling bahaya, apakah setelah kematian ibu bisa mendapat tempat dalam kerajaan surga? Mumpung hari ini Tuhan kasih anugerah, ibu masih punya batas waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan hati, membersihkan hati dari sampah. Ibu lakukan pengampunan, ibu lakukan pemberesan supaya urusan kita beres. Ibu bisa sabar ngampuni suami dan pelakor, maka Tuhan juga akan sama bisa mengampuni ibu. Hari itu saya kasih tahu, cepat Bu, urusan bereskan hati ibu, bereskan hati ibu supaya surga tidak tertutup buat ibu ya. Makanya hari ini ada 3 hal kenapa kita bukan bodoh, karena Tuhan itu tidak tidur memperhatikan ya kesengsaraan kita. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan membalas yang baik. Yang ketiga, Tuhan melepaskan berkat ganti kutuk. Apapun kutuk, apapun fitnah, hari ini upah kutuk, upah fitnah atas hidup kita, kalau kita tidak balas, maka upahnya adalah berkat dan kebaikan Tuhan. Hari ini pastikan jangan sampai algojo yang mengeksekusi hidupmu. Lebih baik kita jadi orang benar yang menikmati berkat dan kebaikan Tuhan, karena kita berkata sabar mengampuni. Biarkan EGP aja. Sudahlah, disakiti orang itu berkat, disakiti orang itu kebaikan, disakiti orang itu kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena di Amsal 13 ayat 21 yang berkata, orang berdosa dikejar malapetaka, tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jujur, saudara pikir ya dengan akal. Kalau kita disakiti pelakor suami, kita tidak bisa mengampuni, maka kita juga jadi alatnya iblis. Berarti 3-3 ini akan dikejar malapetaka. Tapi kalau kita bisa move on secara hati, kita bisa sabar mengampuni, maka kita adalah orang yang dikejar kebahagiaan. Tangkep ya saudara? Makanya jangan sampai kita sudah jadi korban, kita merasa kita dirugikan, tapi kita tidak dapat berkat dan kebaikan Tuhan. Malah kita juga sama-sama dikejar malapetaka. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengampuni. Malam ini yuk 3 hal perlu kita renungkan. Tuhan itu memperhatikan kesengsaraan kita. Tuhan tidak tidur. Tuhan membalas yang baik. Tuhan melepaskan berkat. Yang pertama, kita lihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan kesengsaraan kita. Malam ini yang dengar khotbah saya, tidak ada yang mengeraskan hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, memang berat untuk sabar dan mengampuni orang yang jahat sama kita. Tapi sekali lagi pengampunan itu indah Bu Eli. Indah sekali. Memang jujur realita waktu kita mengampuni sakitnya di sana sini. Tapi kalau kita bisa sabar dan mengampuni, itu indahnya luar biasa. Saudara percaya, hari ini saya bisa melihat keindahan kebaikan Tuhan. Itu salah satu resepnya karena saya mengampuni. Selama 14 tahun saya hidup dalam berkatnya Tuhan. Karena saya hari ini belajar untuk mengampuni siapapun yang menyakiti hidup saya. Pastikan yuk kita lihat Tuhan memperhatikan. Mazmur 41 ayat 8 sampai 12. Setelah itu 2 poin lagi kita selesai ya. Bagaimana sih Tuhan membalas kebaikan orang yang ngampuni? Tuhan melepaskan berkat.
Pastikan hari ini ada kebaikan, berkat, kebahagiaan bakal kita nikmati ketika kita tetap jadi alatnya Tuhan. Jangan sampai ibu-ibu sudah disakiti suami yang selingkuh dengan ipar, suami yang selingkuh dengan adik kandung, ibu akibatnya ibu kena kanker. Jangan sampai. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kita tidak ngampuni, malah kita dikejar malapetaka. Sama. Kita jangan mau dipakai alat iblis. Pura-pura iblis bilang gini, ya tidak apa-apa melayani doa puasa, tapi sakit hati jalan terus. Karena iblis tahu suatu kali orang yang tidak bisa ngampuni itu pasti dapat malapetaka. Pasti ada algojo yang mengeksekusi hidupmu. Makanya hari ini jangan sampai ya kita hari ini mau hidup dalam sakit hati ya. Saudara yang punya teman, punya saudara yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Nanti kalau khotbah saya sudah diposting di YouTube, kasih. Ini akan membuat mereka sadar, waras, jadi waras ya. Selama ini dibutakan iblis, jadi tidak waras pikirannya. Tapi betapa bodohnya kita dibutakan iblis, ternyata kita hari ini mengalami keadaan yang dikejar malapetaka. Lebih baik dikejar berkat dan kebaikan Tuhan daripada kita dikejar malapetaka hanya karena kita tidak mau mengampuni. Nah, kita lihat Mazmur 41 ayat 8 sampai 12. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Mungkin hari ini kau dibisik-bisik, digosipin orang, diaipin orang, terus dirancangkan yang jahat. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karib, best friend yang tak percayai makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Berapa banyak orang yang hari ini teman baik sendiri, raja tega Bu Eli. Teman baik nusuk saya dari belakang, sering makan sepiring berdua. Saya pernah ngalami itu saudara. Orang yang suka kirim-kirim makanan yang enak-enak setiap hari, saya dipegang, dicipiki. Ternyata dia tusuk hidup saya dari belakang. Suwaket saudara. Tidak pernah nyangka bahwa orang yang selama ini makan semeja dengan saya, best friend, ternyata dia tusuk hidup saya dari belakang. Sekali lagi, tetap sabar, ampuni, biarkan. Emangnya gua pikirin kenapa? Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, tegakkanlah aku. Ayat 12, dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Ya, kita percaya bahwa prinsip kebenaran hari ini, kalau Tuhan itu tidak pernah tidur, dia tahu penderitaan saudara, maka dia akan mengasihi, dia menegakkan keadilannya dengan tabur tuai, dan dia pasti akan mengalahkan musuh. Percayalah, kita semua akan melihat bahwa musuh itu tidak akan bersorak-sorai lagi, tapi musuh pasti dikalahkan. Kalau Tuhan tidak tidur, maka Tuhan pasti akan membela saudara dan saya. Dia mengasihi, dia akan menegakkan keadilan, dan dia akan mengalahkan musuh. Pasti itu. Pastikan hari ini yang mengalahkan musuh, makanya Daud begini, biarlah nanti orang-orang seperti ini. Dan kalau saudara baca bagaimana akhir kehidupan orang yang mengutuki Daud, ya saudara baca nanti, hidupnya juga tragis. Orang yang hari ini mengutuki kita, yang menfitnah kita, yang menyakiti kita, hidupnya juga tragis saudara. Mereka tanpa sadar bahwa mereka itu sedang dikejar malapetaka. Mereka tanpa sadar mereka sedang ada algojo juga yang akan mengeksekusi hidupnya. Betapa takut dan menyeramkan apa yang akan mereka alami dengan perbuatan mereka. Nah, yang kedua, bagaimana kalau Tuhan membalas yang baik? Saya ambil contoh aja. Apa sih upah? Yesaya 61 ayat 7 sampai 8. Ini upahnya. Hari ini jangan takut dengan orang yang dimaki-maki, difitnah, dikata-katain, dikutuk-kutuki. Saudara tidak usah bales. Saudara kalau bales, maka saudara impas. Tapi kalau saudara tidak bales, maka Tuhan ganti membalas yang baik. Sebagai ganti upah, Yesaya 61 ayat 7 sampai 8. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Ya.
Dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu juga akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Ada sukacita abadi yang menjadi kepunyaanmu, sebab aku Tuhan yang mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Artinya hari ini jangan membalas. Tuhan itu sudah siapkan yang baik, ada warisan 2 kali lipat, ada sukacita abadi, ada upah yang diberikan dengan tepat. Jadi tidak ada salahnya kalau kita hari ini jangan tahan-tahan pengampunan, jangan pelit pengampunan. Jangan pernah hari ini juga pelit untuk memberikan kesabaran. Pastikan hari ini kita mau memberi dengan murah hati kesabaran pengampunan. Disakiti bertahun-tahun tidak apa-apa. Standar hati orang benar harus isinya sabar mengampuni, biarkanlah. Biarkanlah, emangnya gua pikirin mau berbuat apa aja. Daud berkata, biarlah, biarlah. Sekalipun kita punya kuasa untuk membalas, mau dibabat sama pedang ya sudah mati pasti. Tapi Daud berkata, biarlah, biarlah. Kenapa? Karena dia hatinya sabar mau mengampuni. Seperti yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Hari ini perkatakan, sudahlah ampuni. Biarkan orang mau bertindak apa, orang mau makin jahat, saudara tetap makinlah baik. Orang mau makin menghakimi hidup kita, tetaplah kita tidak perlu membalas untuk menghakimi orang yang jahat kepada kita. Tapi biarkan malam ini kita akan menikmati hal yang baik. Ada warisan 2 kali lipat, ada sukacita abadi, ada upah yang akan diberikan secara tepat. Artinya selama ini jeripayah kita dalam sabar dan mengampuni, pasti ada upah yang tepat Tuhan berikan. Jangan sampai, makanya kenapa ketika saya check up, biasanya kalau check up itu loh antibody, temen saya masih bilang gini, gila ya antibodimu itu tinggi gitu ya, kok bisa? Kenapa? Karena ketika kita melepaskan pengampunan, hati kita ini memproduksi kasih, sukacita, sehingga imun kita ini keluar. Tangkep ya saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa ngampuni, saudara sedang memproduksi kebencian dalam hati kita, maka hati kita akan pahit. Orang kalau hatinya damai, hatinya manis, makanya antibodinya keluar. Tapi kalau kita benci, kita marah, kita tidak bisa sabar, hati kita ini pahit. Hati yang pahit itu otomatis akan memproduksi zat racun yang mematikan dalam hidup kita. Sehingga tanpa kita sadari, walaupun kita minum vitamin yang mahal, kita rajin olahraga, kita tetap hari ini mungkin menjaga makan yang sehat, mungkin itu kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka hidup kita akan mengalami yang namanya hati yang pahit, akan memproduksi racun. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang menciptakan penyakit yang membahayakan dalam tubuh ini. Makanya malam ini siapa yang lagi disakiti, tidak ada alasan. Bu, keterlaluan, it's okay. Semakin keterlaluan, semakin banyak warisan yang Tuhan sediakan. Semakin banyak upah yang disediakan. Semakin banyak sukacita antibodi di dalam tubuh kita. Hari ini siapa yang kepingin panjang umur, sehat, ya walaupun sampai tua, ndak punya sakit penyakit, mulai hari ini jagalah hati. Hati yang gembira adalah obat vitamin yang manjur. Kita sehat, kita panjang umur, itu awet muda. Ya, siapa yang wajahnya hari ini lonjong-lonjong karena banyak kepahitan, mulai bertobat. Karena sejak saya praktek menjaga hati bebas dari sakit hati, benci, marah, maka hari ini hidup saya sehat, antibodi saya tinggi, wajah saya awet muda, tidur enak, makan enak, panjang umur. Nggak mau kan kalau hidup minta panjang umur tapi dengan status kanker, penderita kanker, pasien kanker, nggak mau kan? Pasien darah tinggi, pasien jantung,
pasien kanker stadium akhir, tapi minta panjang umur terus. Nggak mau, saudara. Hari ini kalau kita mau panjang umur, nikmati hidup. Jangan apa? Jaga hati. Makanya malam ini yuk sabar, ngampuni, biarkan. Emang gua pikirin, siapa yang mau mikirin sakit hati, mikirin Tuhan aja. Kalau mikirin Tuhan, maka kita akan memproduksi, hati kita akan memproduksi sesuatu yang manis. Amin. Nah, lihat ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai warisan 2 kali lipat, sukacita abadi, upahnya tepat itu hilang ya. Jangan sampai kita percaya hari ini kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, bagaimana yang terakhir setelah itu kita selesai? Tuhan melepaskan berkat. Yesaya 54 ayat 17. Apa yang Tuhan lepaskan? Waktu kita mengampuni, sabar, biarkan, sudah. Tambah galak Bu Eli, biarkan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Pastikan senjata yang ditempa terhadap kita, waktu kita bisa mengampuni, sabar, biarkan, maka senjata makan tuan, senjata itu tidak akan berhasil, tapi malah kembali. Senjatanya makan tuan. Orang yang melemparkan fitnah nanti itu akan kembali. Fitnah akan kembali. Orang melemparkan kutuk, maka kutuknya akan kembali, tapi kutuk itu tidak akan berhasil. Justru senjatanya malah makan tuan yang melemparkannya. Tangkap ya, kalau saudara baca ayat Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil kalau engkau hari ini membuka hati untuk sabar dan mengampuni. Tapi kalau kita kepahitan, senjatanya akan berhasil. Tangkap ya saudara. Tapi waktu kita mengampuni, maka senjata itu akan kembali. Senjatanya makan tuan orang yang berbuat jahat sama kita. Senjata makan tuan. Itu istilahnya. Tapi buat kita yang mengampuni, senjatanya tidak akan berhasil. Malah tidak ada pembuktian kita salah. Tapi justru kita akan pembuktiannya kita orang yang benar. Tuhan membuktikan kita benar enggak? Makanya enggak usah cari pembenaran. Apalagi di depan orang-orang yang menyakiti kita. Enggak akan pernah kita menang, saudara. Saudara mau membenarkan diri di hadapan siapa? Mertuamu, iparmu yang sudah memusuhi hidupmu, enggak akan pernah menang. Pastikan kalau kita tetap sabar mengampuni, maka segala tuduhan akan dibuktikan salah. Dan senjata yang direkakan yang jahat sama hidup kita tidak akan pernah berhasil. Senjata pelakor buat menghancurkan rumah tanggamu tidak akan berhasil. Malah senjata pelakor akan senjata makan tuan. Dia akan ketimpa. Dia lemparkan kita apa, dia juga akan lempar itu kembali. Makanya banyak orang ya, saya mendengar beberapa kesaksian ibu-ibu. Rata-rata yang jadi pelakor. Dia selalu bilang gini, Bu bener apa yang ibu omongin. Saya ngambil ya suaminya orang, uangnya saya habisin, uang saya dihabisin orang juga. Jelas. Kenapa? Karena senjata itu pasti kembali sama yang ngirim. Saudara mau lempar apa ya kembalinya apa? Tabur tua itu jalan. Tapi buat kita, jangan sampai kita kepahitan. Makanya di ilmu gendam, lihat ya, saya itu pernah dengar salah satu orang bilang gini, gendam itu bisa kena kalau orang itu sakit hati. Roh berdukunan, mantra itu bisa cepat kena seseorang ketika orang sakit hati. Orang sakit hati, orang yang kebencian itu paling gampang diaji-aji mantra. Paling gampang kena gendam. Kenapa? Karena hatinya kotor. Tapi kalau kita hari ini berjaga-jaga, makanya bener loh.
Firman Tuhan tuh tidak salah. Di Amsal 4 ayat 21 ya kalau tidak salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan Kristus. Orang yang bisa mengampuni itu selalu memancarkan kehidupan Kristus. Makanya mantra tidak akan pernah berhasil. Tangkep ya, senjata orang kalau ini mancarin kehidupan, saudara ditembak mantra, ditembak apapun, ini akan kembali kepada yang mengirim. Karena dalam hidup kita ini memancarkan kehidupan Kristus. Lah kalau saudara tidak bisa jaga hati, kepahitan, siapa yang dipancarkan? Ya iblis. Saudara hari ini jangan pernah bangga loh. Saudara pelayanan, saudara bisa khotbah. Tapi kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, ini mancarin kehidupannya iblis. Alatnya iblis. Saudara percaya kalau jadi alatnya iblis, dikejar malapetaka, saudara. Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi kepahitan, benci, malam ini tidak ada orang yang mau benci. Nanti kalau setelah selesai live ini, yang lagi tidak ngomong sama mertua, sama suami, segera hampiri, maafkan saya. Walaupun tidak salah Bu Eli, tidak apa-apa. Itu langkah positif. Karena ketika kita bisa menjaga hati, saudara tahu, saudara dikerjai mantra, dikerjai senjata apapun. Kalau ini memancarkan kehidupan Kristus, tidak ada mantra, tidak ada aji-aji, tidak ada dukun, santet, apapun yang bisa mencelakai hidupmu. Malah yang nyantet-nyantet ini, kesantet balik saudara. Lah ini memancarkan kehidupan Kristus, mau macem-macem. Mau nyantet, disantet balik saudara. Mau ngerancangin ancur balik saudara. Ya, jangan sampai kita hari ini memancarkan iblis supaya kita tidak ada yang namanya algojo yang mengeksekutif dan kita mengalami celaka. Makanya 3 hal ya. Percayalah, keberhasilan yang akan kita nikmati akan dibuktikan berhasil, musuh tidak berhasil, kebenaran, musuh akan dibuktikan salah. Dan yang ketiga, kebahagiaan dijauhkan dari malapetaka. Di Yesaya 3 ayat 11 yang berkata, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Nggak enak loh saudara. Siapa yang bilang jadi pelakor enak? Siapa yang bilang orang menyakiti hidup orang benar itu enak? Firman loh jelas berkata, mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Makanya malapetaka akan menimpahnya dan ada perlakuan menurut perbuatannya. Pastikan malam ini jangan pernah kita mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Hanya karena kita dengar apa kata orang. Hei, ngampuni itu pakai otak. Kamu bodoh, kamu bego, kamu bloon. Biarkan. Yang penting malam ini sabar. Hari ini yuk mengampuni. Biarkan. Nenek lampir biarkan. Pelakor biarkan. Suami brengsek biarkan. Semua biarkan. Kita hari ini tidak usah ikut bingung membalas. Karena kita harus memancarkan kehidupan Kristus. Amin. Biarkan. Tuhan tidak pernah tidur. Ya, Tuhan pasti mengasihi. Tuhan pasti bertindak dengan keadilan. Dan Tuhan pasti akan mengalahkan musuh. Berbuat baik ada warisan 2 kali lipat. Sukacita abadi ada upah yang kita dengan tepat. Yang ketiga yaitu ada berkat. Yang pertama ada keberhasilan, kebenaran tidak mungkin salah. Yang ketiga yaitu ada kebahagiaan. Pastikan malam ini jangan sampai ini semua hilang. Jangan sampai kita jadi alatnya iblis. Di tengah kita disakiti, tujuan Tuhan supaya kita jadi alatnya Tuhan, bukan jadi alatnya iblis. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini semangat. Siapa yang lagi jengkel sama temennya, yuk segera samperin. Best friend sekalipun samperin sudah. Nggak usah hitung-hitungan. Semakin kita hitung-hitungan, nanti kita juga totalan loh ya. Orang jangan sampai suka notal kesalahannya orang. Karena Tuhan nggak pernah notal kesalahan kita. Tuhan nggak pernah notal dosa-dosa kita. Kalau kita banyak notal kesalahan orang, kita ditotal sama Tuhan. Kesalahan kita juga ditotal. Maka kita akan hancur saudara. Berapa banyak totalan kesalahan kita sama Tuhan sampai hari ini. Kita tidak bisa bayar. Makanya kita harus melepaskan orang yang mengampuni kita. Tidak usah ditotal lagi. Bu, sudah berapa tahun? Tidak usah ditotal. Hari ini pakai prinsip
ya, sabar, mengampuni, biarkan. EGP itu jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Bapak, terima kasih. Malam ini kami menaruh tangan kami di dada. Saudara yang lagi jengkel hatinya, taruh tangan di dada. Satu bukti, malam ini kami mau berkata, kami mau melepaskan pengampunan, kami mau sabar, kami mau melepaskan Tuhan kesabaran, pengampunan. Kami mau membiarkan orang-orang mau menyakiti hidup kami, Tuhan. Kami tetap akan sabar mengampuni sampai kapanpun, Tuhan. Tidak ada batasnya, karena kami tidak mau totalan sama Tuhan tentang kesalahan kami. Terima kasih Bapak, biar setiap pergumulan kami malam ini kami sudah merasakan damai sejahtera. Ketika kami melepaskan pengampunan, saudara bisa sebut nama-nama orang yang ada di muka saudara, mungkin di telinga saudara, nama orang ini yang selama ini jengkelin saya. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan malam ini, supaya berkat kebaikan Tuhan, kebahagiaan itu turun melimpah atas setiap saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.